Halo, saya Ferry Adrian Rustiana dari Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan mengenai peran orang tua dalam mengedukasi anak. Karena di zaman sekarang ini media sosial sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Bahkan anak kecil pun sudah mulai mengenalnya. Maka dari itu, peran orang tua sangatlah penting untuk memberi edukasi sejak dini agar mampu menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Pertama-tama, kita sebagai orang tua harus tahu manfaat dari media sosial itu sendiri. Yang pertama, interaksi sosial. Dengan media sosial, kita mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa bertemu secara langsung. Bahkan untuk berinteraksi dengan teman pun bisa dilakukan secara daring. Yang kedua, yaitu hiburan. Dengan adanya media sosial, mencari hiburan pun bisa lebih mudah tanpa harus menunggu jadwal tayang di TV. Tinggal kita ketik saja apa yang kita mau. Lalu yang ketiga, media informasi. Dengan itu kita bisa lebih mudah mencari informasi mengenai pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menggali kreativitas. Dengan adanya media sosial, kita mampu mengekspresikan apa yang kita inginkan. Kita tinggal mengupload karya kita ke media sosial dengan mudah. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi bakat mereka dan memberi mereka kesempatan di masa depan. Di balik banyaknya manfaat media sosial, ternyata ada pula dampak negatif dari media sosial itu sendiri, yaitu gangguan kesehatan fisik. Dengan tidak terkontrolnya, sang anak bisa saja menghabiskan waktu hingga berjam-jam hanya bermain gadget, hingga lupa makan dan bisa menyebabkan gangguan kesehatan fisik. Lalu yang kedua yaitu kesehatan mental. Kita tidak bisa mengontrol satu persatu orang yang bermain media sosial atau biasa kita sebut netizen. Mereka bisa saja berkomentar kepada kita seenaknya hingga membuat kita menjadi minder dan menyebabkan gangguan mental. Yang ketiga, terpapar konten negatif. Karena sulit sekali kita memfilter yang ada di media sosial, seperti konten yang berfaedah, yang kurang berfaedah, sara hingga konten dewasa yang bisa membahayakan pola pikir sang anak. Dan yang terakhir yaitu konten hoax. Ini sangat berbahaya karena kita bisa dengan mudahnya percaya pada informasi tertentu tanpa menelusuri sumber yang jelas. Seperti yang beredar di YouTube, Instagram, Facebook, hingga WA Group pun mudah sekali terpapar konten hoax. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi anak dalam bermedia sosial agar sang anak mampu memanfaatkan media sosial dengan bijak dan juga tidak melupakan kehidupan nyata. Pertama, membatasi media sosial untuk kebaikan dirinya. Suruh anak bermain dengan teman secara langsung agar bisa mengimbangi kehidupan nyata dan dunia maya. Lalu pembatasan kuota. Jika anak sulit diatur, kita bisa melakukan pembatasan kuota karena di pengaturan ada fitur untuk melakukan pembatasan kuota. Lalu pendekatan personal. Dengan itu kita bisa lebih dekat dengan anak, dan jika kita sudah dekat, kita sebagai orang tua lebih mudah mengatur anak agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir yaitu berteman dengan anak di media sosial. Ini sangat penting agar kita lebih mudah mengawasi anak dan bisa mengetahui isi postingan sang anak. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.